Along with the Gods, The Last 49 Days. Film pertamanya di Two World sukses bikin kita ingin segera bertaubat tanpa harus menjadi film religi. Pesan moral yang dibawa sungguh apik, mengingatkan bahwa segala perbuatan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk The Last 49 Days akan melanjutkan perjalanan ketiga wali akhirat untuk membantu arwah Su-hong agar dapat reinkarnasi, sehingga mereka juga dapat kenikmatan tersebut. Nah, gak banyak basa-basi, yuk Firas diceritain. Film dibuka dengan pertarungan dua wali akhirat melawan hantu neraka. Gak lama kemudian, arena sidang neraka kesalehan pun muncul. Gangrim memohon agar Su-hong disidang karena ia mati belum pada waktunya. Mungkin aja dia mati dibunuh. Namun, Raja Yomra marah karena Gangrim ikut campur sama urusan orang hidup dan menemani arwah penasaran, sehingga keadaan alam akhirat menjadi kacau. Dokchun juga ikut memohon. Lalu, tiga wali ini mempertaruhkan jabatannya demi membela Su-hong. Raja Yomra pun setuju dengan syarat. Dalam 49 hari, mereka harus membawa arwah Hurchun Sam yang gak bisa dicabut nyawanya gara-gara ada Sungju, yaitu dewa rumah. Sungju ini menampakkan diri sebagai manusia dan membantu keluarga Hurchun. Dan wujud aslinya dia adalah sebuah guci. Mereka pun membagi menjadi dua tim, Hwon-mek dan Dokchun ke alam dunia, sedangkan Gangrim menemani Su-hong. Jaksa bilang kalau Su-hong harus melewati dua sidang, karena dia pernah jadi arwah pendendam dan mencoba membunuh manusia. Raja Yomra pun memperingatkan kembali, kalau Gangrim gagal, Su-hong akan abadi di neraka, dan dia sendiri gak bisa reinkarnasi. Su-hong gak setuju tuh, dia pun ngebacot ke Raja Yomra, tapi bisa diantisipasi oleh Gangrim. Di alam dunia, Dokchun akan mencabut nyawa Hur, dan Hwon-mek melenyapkan isi pot. Namun, Dokchun ketahuan sama Sungju, dan ia ngasih tahu kalau pot itu untuk buang air. Terjadilah perkelahian di sini. Hwon-mek pun kalah. Setelahnya, Dokchun minta maaf. Sungju nanya kan, kalian bener-bener gak inget aku? Ternyata Sungju ini dulunya wali akhirat mereka, dan mereka bisa ngeinget gara-gara dihapus ingatannya oleh Raja Yomra. Sungju ngebolehin mereka ngambil nyawa kakek, tapi harus nunggu sampai si kecil masuk sekolah. Di sungai kemalasan, Su-hong ngomong mulu, dia pengen banget tahu siapa Gangrim. Lalu dia pun diceburin. Gak lama, datanglah dua wali akhirat. Mereka ngelaporin kalau Sungju ngebolehin ngambil nyawa kakek, tapi tunggu 40 hari lagi. Pas Dokchun mau lapor soal masa lalu, Hwon-mek menahannya dan kemudian pergi. Lalu Gangrim ngasih tahu ke Su-hong kalau dia adalah jenderal dari dinasti Goryeo yang dibunuh secara tidak sengaja sama saudaranya. Sungju didatengin penagih hutang, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia dewa rumah, jadi dia nggak boleh melukai manusia. Dokchun dan Hwon-mek ngelihat Sungju menyentuh tai orang, yang berarti dia menjadi lemah. Mereka pun mendatanginya dan menawarkan bantuan. Dokchun janji akan mencarikan kehidupan yang baik untuk Hyundong. Hwon-mek juga pengen tahu kisah masa lalunya. Karena melihat kakek dipukul dan si kecil diancam, Sungju akhirnya setuju. Lalu Hwon-mek pun mengajar para penagihnya. Setelah itu, Hwon-mek langsung menagih kisah masa lalunya. Dan Sungju mulai bercerita bahwa Hwon-mek dulu adalah seorang prajurit terhebat dinasti Goryeo dan memiliki julukan White Wildcat karena selendang bulu putihnya. Ia menjaga perbatasan utara dan sangat hebat. Hwon-mek pun senang banget mengetahui masa lalunya. Di neraka kemalasan, kita bisa melihat para manusia disiksa dengan dikejar-kejar batu raksasa. Beruntungnya, Su-hong gak perlu melewati sidang, padahal dia malas banget semasa hidup. Dan malam hari di alam dunia, Sungju memberikan alasan kenapa ia berwujud manusia. Karena Hyundong itu piatu dan sang ayah pergi meninggalkannya. Ditambah kakek yang selalu didatangi penagih hutang. Sungju menggunakan uang kompensasi gusuran untuk membeli saham. Tapi Dokchun tahu kalau investasinya merugi. Hwon-mek juga ngetawain gara-gara dewa main saham. Dan kenapa nggak beli apartemen aja? Sungju pun tetap yakin kalau obligasi akan segera pulih sambil nangis-nangis. Besoknya, mereka menanyakan syarat memasukkan anak ke panti asuhan.
Resepsionis memberikan info, seandainya ada surat keterangan bahwa kakek tidak mampu secara fisik merawat anak, maka bisa dibantu. Saat mereka beristirahat di luar, Sungju kagum sama Dukchun karena sifatnya nggak berubah. Dulu saat pasukan Goryeo menyerang desa, Dukchun membawa anak-anak ke tempat aman. Sungju bercerita kalau Dukchun adalah pemimpin dari para yatim piatu, meninggal pada umur 18 dan menjadi ibu para yatim piatu selama 3 tahun penuh. Beralih ke tempat sidang neraka kebohongan, Gangrim terus membicarakan soal reinkarnasi yang Suhong gak mau. Suhong cuma pengen tahu apa yang terjadi atau masa lalunya Gangrim. Akhirnya Gangrim cerita kalau dia dulunya adalah anak jenderal. Ayahnya menjadi panutan dia banget deh. Kemudian ayahnya mengadopsi anak keturunan Hitan yang kehilangan orang tuanya. Hewon Mek dan kakek yang lagi latihan pura-pura budak melihat berita tentang ditemukannya mayat Suhong. Dalam ceritanya Gangrim, nampaknya ia memiliki kecemburuan terhadap saudara angkatnya. Suhong senang bisa dapat cerita seru selama dalam perjalanan. Ia pun meminta untuk melanjutkan ceritanya. Semakin hari, saudara angkat Gangrim ini menjadi lebih unggul darinya. Dia makin kesel dong, apalagi ayahnya sendiri yang udah ngajarin saudara tirinya menjadi lebih hebat. Scene berpindah ke ibunya Suhong yang mau pindahan. Asli, pas lihat ibu ini hati gue tersayat gitu anjir, gara-gara film pertamanya. Lalu Sungju bercerita lagi bagaimana Hewon Mek dan Dokchun bertemu. Saat Dokchun dalam keadaan diserang harimau, Hewon Mek datang dan membunuhnya. Hewon Mek pun langsung mendatangi tempat persembunyian Dokchun. Para anak yatim ini pun menangis. Kemudian ia melarang semua pergi ke selatan. Lalu Hewon Mek menolong mereka. Anjay bergaya. Kemudian ada sekelompok orang datang ngedorong Sungju dan Hewon Mek langsung beraksi. Ternyata mereka adalah kru penggusuran, bukan debt collector. Di tempat pengurusan surat, awalnya kakek berhasil pura-pura budak, tapi akhirnya ketahuan. Lalu bapak ini menawarkan bantuan kalau Hyundong bisa diadopsi di luar negeri. Sesampainya di rumah, kakek nggak setuju kalau Hyundong diadopsi. Hewon Mek pun ngejelasin kenapa pengadopsian itu penting. Dia kesel dong habis ditampar, marah-marah tuh. Anjir, hilang harga dirimu Wali. Beralih ke Gangrim, ia bertanya, gimana perasaanmu kalau Letnan Park dan Dongyun mengkhianatimu? Suhong pun berhusnuzon. Dongyun itu anak yang rapuh, sedangkan Letnan Park udah baik banget sama dia. Suhong juga udah memaafkan mereka karena mereka nggak tahu kalau dia masih hidup saat dikubur. Gangrim pun langsung flashback. Dia ngelihat ayahnya menjadikan saudara tirinya Vanguard menggantikan posisi Gangrim. Bahkan sang ayah sempat meremehkannya juga. Lalu saat perang selesai, sang ayah tewas. Gangrim pun dijadikan panglima untuk mempertahankan benteng. Berpindah ke cerita Sungju, Dokchun ditemukan Hewon Mek di selatan. Ia terpaksa karena butuh obat-obatan. Hewon Mek pun kembali membantunya. Dan selesailah cerita Sungju tentang mereka. Namun mereka merasa janggal. Hewon Mek pun memaksa untuk cerita lagi. Hewon Mek diutus oleh Mirnak untuk menjaga perbatasan. Dan orang tua Dokchun tewas oleh orang yang dipanggil White Wildcat. Dokchun gak nyangka dan Hewon Mek pun pergi. Besoknya Dokchun sama Hewon Mek sempat cekcok. Melihat itu, Sungju langsung cerita lagi. Karena penyesalan terhadap perbuatannya, Hewon Mek jadi membantu mereka terus. Melatihnya berburu, bahkan memberi bahan makanan dan membuat laporan palsu ke Mirnak. Sesampainya di neraka ketidakadilan, jaksa membacakan tuntutan dan memvonisnya. Lalu Gangrim membela, berhubung cermin karma nggak bisa dipakai, Gangrim pun ingin menghadirkan Dongyun yang lagi sekarat ke sidang. Kembali ke alam dunia, mereka bertiga pergi ke pengadilan untuk mengurus perwalian Hyundong. Ketika pulang, mereka bertemu kru penggusuran yang panik. Setibanya di rumah, sang kakek pingsan dan Sungju menjadi pesakitan karena gucinya pecah. Lalu dihadirkanlah Dongyun, tapi dia nggak ngasih jawaban yang pasti. Sampai ia kehabisan waktu dan malah tewas di dunia nyata. Dewa pun menunda sidang ini dan memindahkannya ke sidang berikutnya. Di saat yang sama, Dokchun mencoba memperbaiki potnya, tapi nggak bisa. Maka ia melanjutkan cerita. Mirnak tahu masalah Hewon Mek yang ngasih makan kaum musuhnya
dan lalai akan tugas menjaga perbatasan. Dia pun dihukum di tengah hutan. Ketika datang kawanan serigala, dia pun berusaha melawan. Kembali ke akhirat. Saat sidang di neraka kekerasan, Gangrim melakukan pembelaan kembali dengan meminta untuk menunda keputusan sampai di sidang berikutnya. Dan dia bertaruh hak reinkarnasi dirinya. Dia juga meminta kepada dewa untuk memanggil Letnan Park dan Raja Yeomra ke sidang berikutnya. Hewan Mek berhasil selamat. Dia mendatangi Dokchun dan menyuruh para anak-anak pergi. Dokchun sempat diberi selendang bulu miliknya dan ia meminta maaf. Lalu Dokchun pergi meninggalkannya. Hewan Mek nanya, apa aku mati oleh saudaraku sendiri? Sungju menjawab, apa kamu membencinya? Tak ada orang yang terlahir jahat, tapi hanya ada keadaan yang buruk. Ingatlah, ketika kamu merasa marah dan benci, coba lihat segala sesuatunya secara terbalik. Tanpa menjawab pertanyaan Hewan Mek, ia pun menghilang. Saat mau mencabut nyawa Hurchosam, Hyundong bangun dan nyariin pamannya. Ketika Hewan Mek melihat buku dan membaliknya, ternyata Birnak adalah Gangrim. Gangrim yang datang ke rumah anak-anak langsung menebas Hewan Mek. Saat mau menusuk, Gangrim udah ketusuk duluan sama Dokchun. Dan Dokchun pun ditebasnya. Karena udah ketusuk juga, mereka bertiga pun tewas. Ketika Gangrim sekarat, Raja Yeomra datang. Scene berpindah. Dokchun melapor bahwa Sungju udah gak ada. Gangrim pun melanjutkan perjalanan. Sidang pun dimulai dengan menghasilkan Park dan Yeomra sebagai saksi di neraka pembunuhan. Terungkaplah, Gangrim menjadi wali akhirat karena penawaran penembusan dosa-dosa Gangrim yang besar. Tapi tanpa dihapus ingatannya. Ternyata yang nemenin Gangrim adalah Hewan Mek dan Dokchun. Ia merasa tersiksa atas kesalahan yang ia perbuat semasa hidup tanpa berani mengakuinya. Kemudian Gangrim menekan Park, menyebabkan neraka terbuka. Lalu kembali terungkap kalau sebenarnya ayah Gangrim belum mati. Gangrim ngelihat dia masih hidup, tapi ia menimbunnya dengan pura-pura nggak tahu. Semua kaget di sini. Yeomra nanya, kenapa nggak kamu selamatin? Gangrim takut kalau ayahnya akan memberikan posisi dan kekuasaan pada saudara tirinya. Gangrim sempat berubah pikiran untuk nolongin bapaknya lagi, tapi semuanya udah terlambat. Ayahnya telah tewas. Gangrim pun sangat merasa tersiksa selama 1000 tahun tanpa sempat memohon ampun ke ayahnya. Dia nyesel banget. Lalu Gangrim menanyakan Park, sebenarnya kau tahu kan kalau Suhong masih hidup saat kau menguburnya? Dia pun menangis dan mengakuinya. Dia minta maaf ke Suhong. Dan Suhong sangat gak nyangka. Hakim pun memutuskan Suhong gak bersalah dan segera mereinkarnasinya. Raja Yeomra mengapresiasi Gangrim dan ia tahu kalau Hewan Mek serta Dokchun ngintip dari tadi. Di dunia nyata, mereka nggak nyebut nyawa si kakek dan menunda jadwal reinkarnasi mereka. Sang kakek akan dicabut nyawanya ketika Hyundong udah lulus. Sementara itu di gerbang akhirat, anjir ada Dongyun. Dia arwah mulia juga. Ketika Gangrim mau ngobrolin tentang dosanya dia ke mereka bilang dengan kompak. TV pun memberitakan bahwa harga saham di Korea Selatan meningkat, seperti apa yang diharapkan Sungju. Sementara itu di 1000 tahun yang lalu, Raja Yeomra yang asli memberikan mandatnya ke ayah Gangrim untuk 1000 tahun. Jadi selama ini, ternyata Raja Yeomra adalah ayahnya Gangrim. Nah, itulah cerita film Along with the Gods. Wah, ada banyak plot twist yang bikin kita sebagai penonton jadi oh terus. Film ini punya 3 narasi loh, tentang alam akhirat, alam dunia, dan masa lalu. Keren sih. Fansnya Dewa EXO pasti senang banget karena bisa puas ngeliatin tingkah kocaknya dia. Tahu nggak sih, di hari pertama rilis penontonnya membludak dan mencapai 1,46 juta penonton dan 9 juta orang di hari ke-11. Parah. Makasih ya udah nonton video Moviestis. Jangan lupa komen-komen. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.